Saya sudah bertekad untuk mewakafkan seluruh hidup dan apa yang saya miliki untuk bangsa negara. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan. Maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Bahwa mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali saya mendapatkan berita bahwa saya harus menerima amanah sebagai salah satu pembantu Bapak Presiden, Wakil Presiden di kabinet ini sebagai Menteri Agama, tentu yang saya rasakan adalah kaget. Karena dalam mimpi yang paling liar saya tidak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama. Tetapi apapun tugas amanah yang sudah diberikan ini, saya sudah bertekad untuk mewakafkan seluruh hidup dan apa yang saya miliki untuk bangsa negara. Dan kebetulan sekarang mendapatkan kesempatan melalui Kementerian Agama. Saya akan melakukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini. Yang berikutnya yang saya harus sampaikan adalah bahwa setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi, dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua tentu tugas yang tidak mudah, yaitu bagaimana bisa meningkatkan, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka, Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial, itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, kaum Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat. Sehingga maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia. Saya sering mengutip dalam beberapa kesempatan apa yang disampaikan sahabat Nabi, sahabat Ali karamallahu wajhah, bahwa mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini saya kira penting untuk menjadi kesadaran bagi seluruh warga bangsa ini. Jika ini dilakukan, maka saya meyakini ke depan Indonesia ini akan jauh lebih tentram, dan pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa calon menteri tadi itu akan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa memajukan pendidikan agama.
di lingkungan Kementerian Agama, pendidikan agama apapun, termasuk tentu di dalamnya adalah pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren bisa didorong mandiri dan pada akhirnya akan melahirkan kader-kader terbaik bangsa, kader-kader terbaik yang bisa memberikan sumbangsih terbaiknya untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian. Yang terakhir, mohon doa restu Bapak Ibu sekalian dan seluruh rakyat Indonesia agar amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, istiqomah dalam kebaikan dan tentu saja membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benny Mamoto ungkap 37 Laskar FPI jadi teroris JAD dan MIT. Ngeri. Ditulis oleh Nina Nur dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Siapa Benny Mamoto? Dia sekarang menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Benny terpilih sebagai anggota Kompolnas sesudah berhasil lolos dari proses seleksi sesudah pelantikannya di bulan Agustus lalu. Kemudian Benny ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Harian, sementara Mahfud MD sendiri adalah Ketua Kompolnas. Benny merupakan purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal. Pernah jadi penyidik di Densus 88 anti teror hingga jadi wakil sekretaris NCB Interpol Indonesia. Benny sempat pula menjadi Direktur Badan Narkotika Nasional atau BNN. Saya cuma mau bilang kalau narasumber kita ini bukan kaleng-kaleng, apalagi terkait soal terorisme. Nah, dalam sebuah diskusi virtual yang digelar medcom.id hari Minggu lalu 13 Desember, Benny mengungkapkan banyak hal soal FPI yang bikin kita kaget dan juga seram ketika membicarakan insiden serangan Laskar FPI terhadap aparat kepolisian di Cikampek. Benny memaparkan keterlibatan para anggota FPI dalam berbagai aksi terorisme di Indonesia, dan ini dengan otomatis membantah pernyataan Fadlizon sebelumnya soal FPI bukan organisasi teroris. Dilansir Kompas.com dan Suara.com, berikut saya kutip pernyataan Benny. Kami mencoba membuka data. Kebetulan saya Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme di UI. Saya buka datanya, ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang gabung dengan JAD, MIT, dan sebagainya yang terlibat aksi teror, kata Benny. Ada yang akses ke senjata di Filipina Selatan, Aceh, ada yang melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada yang menyembunyikan Nurdin M. Top di Pekalongan, ada yang merakit bom dan sebagainya. Sumber yang dipakai oleh beritacenter.com. Ini adalah sebuah postingan di Facebook, jadi tidak bisa dijamin validitasnya. Saya kutip nama-nama itu sebagai berikut. Sebagian saja ya, karena tidak jelas valid atau tidak. Chandra Jaya alias Abu Yasin, Ketua FPI Belopa 2008, ditangkap 25 Januari 2016. Marianto alias Temeng, anggota FPI Bantul, ditangkap 11 Juli 2018. Kasus pembuatan bom, pekerjaan penjual bakso tusuk. Aswani Zainuddin FPI Aceh 2008, ditangkap 20 Maret 2010. Kasus masalah senjata, Pak Aceh. Zainal Ansori SAG alias Abu Fahri alias Komarudin FPI Lamongan 2008, ditangkap 7 April 2017. Amir JAD, Pok JAD Jatim. Muhammad Syarif FPI Cirebon, ditangkap 2011, pelaku bom Polresta Cirebon April 2011. Zainal Hasan alias Hasan alias Abu Said FPI Lamongan, ditangkap 7 April 2017, kasus pengambilan senjata Filipina, Pok Lamongan Jatim. Sudirman alias Yasir FPI Pemalang 2004, ditangkap 16 Juni 2011, kasus perakitan bom Pemalang. Imam Bukhari FPI Pekalongan, ditangkap Densus tahun 2005, kasus menyembunyikan Nurdin M. Top. Sedangkan di Twitter ada beberapa cuitan yang berisi daftar serupa beserta fotonya. Salah satu yang bisa saya temukan adalah cuitan dari akun @etamsuri yang mengunggah foto di bawah ini. Sekali lagi, info di media sosial memang mirip dengan apa yang diungkap oleh Benny Mamoto, namun tidak dapat dipastikan validitasnya ya. Jika pihak FPI ingin membantahnya, silakan langsung ke sumber berita dan link media sosial yang saya kutip di atas. Kembali ke Benny Mamoto, dari data-data yang diungkap itu dia menyimpulkan bahwa ada sebagian anggota FPI yang memang pernah menjalani pelatihan paramiliter dan memiliki senjata. Menurut Benny, data
itu harus menjadi masukan bagi Polri dalam menangani kasus yang melibatkan anggota FPI. Ketika melihat data seperti ini, maka ketika menghadapi mereka harus mempertimbangkan kemampuan itu. Bahkan ada yang masih aktif jadi anggota FPI, pernah menyembunyikan Nurdin M. Top di Pekalongan dan sebagainya. Inilah fakta yang kemudian kita harus ekstra hati-hati kalau kita meruntut vonis pengadilannya itu ada. Jadi bukan rekayasa dan pembentukan opini, ujar Beni. Saya pun jadi ingat lagi dan lagi dengan kelakuan para laskar FPI ini ketika mereka menghalang-halangi aparat kepolisian yang hanya akan mengantarkan surat pengadilan ke rumah Rizik di Petamburan. Berani mengusir, berani memaki dan berani pasang badan di depan aparat polisi. Seakan aparat polisi itu musuh mereka. Sekedar nganter surat loh. Ketidaksukaan pada aparat itu sudah bisa jadi indikasi adanya bibit-bibit radikal dan teror di dalam diri mereka. Tinggal beberapa langkah saja akan menjelma jadi teroris yang menyerbu kantor polisi dengan senjata seperti di Riau atau membawa bom bunuh diri macam di Medan. Ini serius, bukan main-main. Pemerintah harus menggelar proses seleksi dan eliminasi terhadap para laskar FPI. Aspirasi publik dengan adanya info ini mungkin akan berubah. Bukan hanya meminta pembubaran FPI, tapi juga minta anggota itu dicek satu-satu terkait jaringan teroris. Selalu dari Kuragan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.